Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, ketemu lagi dengan saya Letukum Destri setelah 4.579 tahun tidak podcast ya. Akhirnya kita kembali lagi di sini. Karena hari ini saya punya tamu yang tidak kalah spesial. Biasanya kita podcast pejabat-pejabat, ya kan? Sekarang kita podcast adik-adik teman-teman saya, mahasiswa-mahasiswi ilmu hukum dari fakultas. Ulangi, dari Universitas Islam Negeri Bandung. Oh, UIN. Ya. UIN ya. UIN itu yang di mana tuh? Ada yang tahu nggak? Penonton? Wah, motorannya kurang jauh. Masuknya dekat Bundaran Cibiru, bener ya? Benar. Ya kan? Gede itu kampusnya, keren. Sebelumnya saya pengen teman-teman saya ini perkenalan diri dulu dong, karena saya juga belum kenal. Baru ketemu tadi pagi di depan. Jadi kita culik, lagi lewat kita culik. Perkenalan mulai. Perkenalkan, saya Rizky Wahidin dari program studi ilmu hukum Universitas Islam dari Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, perkenalkan saya Rahel Kalisa dari program studi ilmu hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Rahma Gepira dari program studi ilmu hukum dari Universitas Islam Negeri Bandung. Oke teman-teman, mohon izin ya, perkenalkan aku Widya Dewi Sunuguna Mukti dari program studi ilmu hukum Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, itu tadi. Jadi teman-teman saya ini namanya Dadan, Bukan dong, Pak. Asep. Bukan dong. Bukan ya? Bukan, Oh, bukan. Ada yang ingat nggak nama-namanya nih? Ada yang ingat nggak? Rizky. Rizky. Syahrul. Rahil nggak, Pak? Oh, Rahil. Rahil. Terus Rahma. sama Widi. Musdalifah. Oh, bukan. Widi ya? Iya, Widi. Oke, kita kali ini kedatangan teman-teman ini dalam rangka membahas kemerdekaan. Karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Oke, traktiran bakso semua dari kameramen. Ya. Dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Nah, saya pengen ngobrol ya, ini diskusi ya, bukan wawancara nih, diskusi. Jangan keringetin dulu. Biar saya aja yang keringetin. Oke. Saya pengen nanya nih sama teman-teman sekalian. Menurut teman-teman nih, selaku generasi muda, Gen Z apa Gen Z ya? Gen Z ya? Gen Z nih teman-teman ini. Menurut teman-teman saya ini, gimana sih makna kemerdekaan itu bagi kalian? Silakan. Oke, aku mungkin ya Pak. Ya. Nah, untuk aku pribadi ya, makna kemerdekaan itu kita bukan hanya melihat dari kita sudah dijajah atau masih dijajahnya saja, tapi kita bisa melihat dari beberapa aspek. Nah, untuk aspek yang aku ambil yaitu gimana kita kebebasan pendidikan. Nah, mungkin di sini ada dari kita juga sebagai masih mengejar pendidikan, mungkin Bapak juga masih mengejar pendidikan. Diam-diam aja. Dan teman-teman ini juga Tapi keren. masih mengejar pendidikan. Nah, kita juga mengenai kebebasan pendidikan ini adalah hak setiap individu kita. Jadi di mana kita ini bisa membebaskan diri untuk memilih, mengejar atau meraih pendidikan sesuai dengan minat dan bakat kita tanpa adanya paksaan atau diskriminasi dari orang lain, kayak gitu Pak. Oke, jadi inti poin yang disampaikan sama teman kita ini adalah mengenai kebebasan berpendidikan. Serius, nggak dipaksa kuliah. Nah, ada komponen-komponennya nih Pak. Nah, yang apa belum tuh, aku apa tuh? jelasin. Nah, untuk komponennya itu, yang pertama kita bisa memilih pendidikan ini mulai dari yang dasar, pendidikan dasar. Yang dimana dalam pendidikan dasar ini, contohnya sekolah dasar, kita bisa belajar secara universal. Nah, universal ini kita bisa membahas mengenai sejarah, kewarganegaraan, pendidikan, matematika, yang kayak gitu kan kita di SD itu diajari dari awal ya, kayak semuanya gitu. Sedangkan ke SMP SMA kita udah mulai menjurus ke masing-masing. Nah, dalam poin kedua ini dijelaskan bahwa kita bebas memilih program studi, yang dimana kita sekarang duduk di program studi ilmu hukum. Meskipun sebenarnya dari beberapa kita ini ada yang emang tadinya minatnya bukan ke situ, tapi karena paksaan orang tua atau karena keterimanya di situ Pak. Oh, ketahuan nih. Ketahuan ternyata. Tapi minat nggak sih sama ilmu hukum? Jujur dari awal aku enggak Pak, karena aku minatnya ke keperawatan, dunia kesehatan. Oke, semoga dosennya nggak lihat ya. Semoga dosennya nggak lihat. Mungkin orang tua aku kayak nyuruh udah di UIN aja karena deket juga kan, ya udah karena ya
udahlah aku maksa nih ke sekolah buat Bu ubah aja program studinya aku jadi ke sini. Meskipun aku juga dimarahin waktu SMA Pak sama guru BK. Iya. Pernah masuk BK juga? Enggak, jadi sama guru BK itu kan kita diarahin ya Pak, karena yang jalur Oh, konseling. Iya, jalur Iya. undangan itu kan kita diarahin gitu. Nah, dari situ aku mulai kayak, oh ya udah, karena orang tua maunya kesini, mungkin nanti kedepannya kita ada sesuatu hal yang baik gitu. Ya, benar juga. Tapi kan tidak ada salahnya mencoba kan? Iya. Ya kan, karena kita kan selain bebas masalah pendidikan, kita juga ada kebebasan berpendapat atau aspirasi kan untuk menyampaikan bahwa saya sebenarnya pengennya ini. Iya betul. Kalau toh ternyata yang Maha Kuasa, yang Maha Esa itu menakdirkan kita untuk mengambil jalur selain yang kita inginkan, nah itu hal lain. Iya. Tapi pada dasarnya kalian bebas nggak sih beraspirasi untuk menyatakan bahwa saya pengennya ini, saya pengennya itu? Ini juga menurut saya, Nah, ya, menurut oke. saya pribadi ini tuh merupakan salah satu bentuk dari kemerdekaan juga Pak bagi kita sebagai generasi muda. Karena Setuju. iya kan, karena setelah kita merdeka ini kita tuh lebih bebas untuk mengekspresikan diri, kita lebih bebas untuk memberikan pendapat, opini ataupun ide-ide gitu Pak. Nah, karena kita bisa dibilang sekarang sudah cukup bebas ya Pak ya untuk berekspresi atau mengeluarkan ide-ide, kita juga banyak dari kita juga akhirnya yang menuangkan ide-ide ini yang akhirnya menjadi karya Pak, hasil karya yang Apa tuh contohnya? kayak misal saya nih suka di bidang musik nih Bapak misal. Karena saya suka di bidang musik, saya tuh punya karya atau punya ide-ide untuk cover musik misal. Nah itu kan bisa jadi sebuah karya ya Bapak ya, sebuah Iya, hasil benar karya juga. yang menguntungkan bagi kita sendiri gitu. Dan bisa Bagi kita dinikmati sendiri. orang. Iya betul banget Bapak gitu. Oke, dan itu juga sebenarnya kalau kaitannya sama zaman sekarang ya, musik itu bisa jadi salah satu mata pencarian, entah itu utama atau sampingan kan, kaitannya Iya. sama ekonomi kan. Betul, Jadi sebenarnya kalau yang teman-teman sampaikan tadi, kemerdekaan itu ada imbasnya juga kepada ekonomi, benar nggak? Betul. Kira-kira gimana tuh kalau imbasnya sama ekonomi? Nah, di dalam kemerdekaan ekonomi ini saya jadinya untuk ekonomi ini merujuk kepada individu dan atau negara. Nah, di sini ini untuk mengelola dan kebebasannya itu ekonomi tanpa adanya kendali dari yang berkelebihan gitu, Pak. Oke, saya agak loading sebentar ya. Bisa jelasin? Mungkin dari pendapat saya ini ekonomi yang merujuk kebebasan dari individu atau negara. Nah, itu untuk mengelola, mengambil keputusan tanpa adanya kendala. Oke, kemandirian Iya, dalam hal ekonomi ya. kemandirian itu, Jadi iya. tumbuh berkembang terus secara mandiri begitu Iya. ya. Oke. Tapi kan tidak menutup kerjasama juga dengan bangsa-bangsa lain toh. Betul. Kurang lebih seperti itu. Tapi menurut saya masalah ekonomi, kemudian pendidikan, masalah kebebasan beraspirasi atau menyampaikan pendapat tadi, menurut saya ya, teman-teman jangan tersinggung nih, jangan tersinggung dulu. Dalam kebebasan itu kan nggak boleh kebablasan. Betul. Salah satu gapnya atau salah satu garis untuk tidak kebablasan itu adalah kita harus punya moral. Betul. Ya kan? Bapak. Menurut teman-teman lagi nih, kira-kira moral generasi muda dalam menyambut kemerdekaan ini harus seperti apa? Baik, makna kemerdekaan Indonesia ya Pak. Nah, tadi kan telah dijelaskan mengenai dari aspek pendidikan, telah dijelaskan mengenai dari aspek kebebasan berekspresi. Ketika kita berbicara mengenai makna kemerdekaan, bukan hanya berbicara mengenai maju atau tidaknya suatu negara, atau berbicara mengenai peperangan atau tidak peperangannya, tetapi yang harus ditekankan yaitu pemajuan moralitas suatu bangsa. Jika kita melihat kepada aspek pemuda-pemudi di zaman tahun 1945 di era awal kemerdekaan dan keadaan pada pemuda-pemudi pada zaman saat ini di tahun 2024, nah kita tidak bisa membandingkannya dikarenakan kita sudah tidak hidup di zaman yang sama gitu, kita hidup Oke. di zaman yang berbeda. Jadi itu merupakan suatu tidak dapat kita bandingkan. Nah, selanjutnya apa? Kepentingan moralitas ini Indonesia bahwa pemuda-pemudi ini sekarang memiliki dari aspek pendidikan juga kita melihatnya banyak pemuda-pemudi yang bersinergi untuk menjadi pemimpin. Salah satunya banyak dari kita pemuda-pemudi dari kalangan generasi milenial yang sudah menjadi pemimpin. Jika pada saat zaman dahulu terdapat statement yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus berasal dari golongan yang sudah berusia atau sudah berusia tua gitu karena sudah memiliki banyak pengalaman. Tetapi pada saat ini tidak dengan demikian, dikarenakan kita-kitalah pemuda-pemudi yang harus memimpin pada masa depan nanti. Tetapi di samping itu kita juga harus memperhatikan dan mencontoh dari nilai-nilai pemimpin yang
sudah ada sebelumnya, pemimpin yang telah ada sebelumnya. Kita juga harus mencontoh dari keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan mencontoh nilai-nilai nasionalisme lainnya. Oke, berarti moralnya itu tetap terjaga dengan Pancasila. Betul kan? Betul. Karena tadi udah menyebut itu toh. Ada salah satu menyebut silanya itu. Kemudian juga tetap bercermin kepada para pendahulu kita dari sisi yang baik-baik ya, tanpa mengesampingkan kemampuan atau daya juang untuk bersaing sesuai perkembangan zaman. Begitu kan? Ya, tepuk tangan dulu dong. Ini satu orang nggak tepuk tangan ini. Kamu ngeliatin siapa? Yang mana nih? Kayaknya seneng banget sama tetenya. Nanti habis ini ya kalau mau minta nomor telepon ya, lewat saya. Saya sukanya mie ayam, nggak pedes. Oke, kita lanjut ya. Masih punya waktu kan? Masih banyak. Atau mau rapat sama siapa nih? Aduh. Nggak ada kan? Nggak ada Bapak. Oke, saya sita dulu waktunya ya. Kita nggak lama kok, paling 6 jam setengah. Aduh. Oke, yang kedua, saya pengen diskusi juga karena saya tadi tertarik banget nih sama penyampaian teman-teman nih kan. Wah, kayaknya kalau dibilang kompleks tidak sempat karena waktunya tadi singkat-singkat ya. Iya. Tapi saya dapat nih kompleksitas dari penyampaian adik-adik itu saya rangkum. Rasanya kalau teman-teman generasi muda ini memaknai kemerdekaan seperti demikian yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, itu tidak akan bisa dilepaskan dari budaya bangsa kita. Betul. Benar nggak? Betul. Kira-kira menurut teman-teman sekarang, generasi muda Indonesia atau di lingkungan teman-teman sendiri lah ya, gimana sih kalian menilai kebudayaan yang hidup di Indonesia saat ini? Untuk saat ini ya Pak ya, Ya. terutama di generasi kita kali ya, generasi muda, generasi kita Gen Z gitu. Kalau saya melihat ya Bapak, kalau bisa kita lihat-lihat, kita tilik-tilik, itu sebenarnya udah banyak banget pengikisan nggak sih Pak? Kayak misal nih, kita tuh lebih senang untuk menonton acara-acara entertain dari luar negeri Bapak, dibandingkan produk-produk lokal tradisional gitu. Kayak misal kita sudah jarang kan, jujur pasti kalian juga sudah jarang gitu kan nonton wayang. Aku. Ya kan, pasti lebih Siapa yang senangnya terakhir kali nonton wayang? Nggak ada kan? Kasih duit nih. Nggak ada. Ya udah, nggak ada. Iya, nggak ada kan Bapak. Nah, jadi kita tuh sekarang lebih sering bukan cuma menonton entertainment ya Pak ya, kita juga lebih sering mendengarkan musik-musik dari Barat ya kan Pak, dari Korea gitu. Jadi itu tuh udah sangat amat terkikis gitu Bapak. Kalau menurut aku sih begitu. Kalau kaitannya sama musik tadi ya, musik atau entertainment yang dari luar, bukan dari Indonesia ya, bukan dari lokal, tentunya kan ada kendala bahasa tuh. Ya kan, ada kendala bahasa, walaupun di situ ada teksnya ya. Iya. Ada apa namanya? Apa? Running text. Ya, running text atau translate-nya yang di bawah itu biasanya kalau film-film di bioskop tuh kan. Betul. Pernah nonton bioskop nggak? Abis ini kalau nggak, belum pernah kan? Hah? Pernah? Oh, tadinya saya mau ngajakin nonton bioskop. Ya udah, bukan rezekinya. Oke, itu kan ada kendala bahasa. Nah, maksudnya begini, kita lihat entertainment, oke, mungkin itu juga menambah wawasan ya. Betul. Tapi kan ada bahasa yang tentunya berbeda. Belajar bahasa asing juga itu salah satu nilai plus toh. Iya, betul. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan bahasa nasional kita sendiri. Betul, Dan ada bahasa-bahasa daerah juga kan. Betul Bapak. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana sih kebudayaan bangsa kita khususnya Di bahasa yang ya, Pak. Gen Z ini, untuk bahasa itu, penggunaan bahasa itu gimana sih? Apakah masih sangat mengutamakan bahasa Indonesia? Atau juga menggunakan bahasa daerah, atau justru mengesampingkan kedua-duanya? Oke. Hanya dengan bahasa gaul seperti Campur. ya apa tadi istilahnya kalau misalkan bahasa gaulnya Ikutan. gile lu keren banget. Nah, FOMO. Gitu ya, Pak, ya. Ada yang tau FOMO? Apa tuh FOMO? Ini nggak tahu, suruh pulang aja apa ya? Ketinggalan jam. Ketinggalan jangan. Fear Hah? of missing out ya. Oke, kameramen 100, dapat 100.000 ya. Nah, nanti 100.000-nya ambil di bagian keuangan tanggal 1. Oke. Gimana menurut kalian? Iya, kalau misal kita itu kan udah contoh kesehari-hari ya Pak. Ya. Belum lagi kita generasi kita tuh lagi marak yang katanya kejaksel-jakselan, yang dimana kita tuh gitu? ngomongnya tuh ngomongnya tuh dicampur, kayak misal literally kita tuh gitu tuh antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Coba tuh saya nyobain. dicampur gitu. Literally aku teh dah. Iya. Gitu ya? Iya gitu Bapak, bahasanya Saya kan dicampur-campur.
Bandung coret sih. Bandung Timur, berarti ke Bandung Timur, Bandung Timuran gitu? Iya begitu Bapak, kayak seperti bahasa-bahasa itu digabung-gabung karena mungkin apa ya perspektif anak-anak sekarang tuh kalau misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa budaya atau bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar itu terkesan kaku dan kuno gitu Pak. Oh kesannya kaku dan kuno. Kesannya tuh kaku dan kuno gitu loh Pak. Berarti Jadi ada, gaul gitu. bisa dibilang ada yang menimbulkan stigma-stigma negatif ya? Padahal sebetulnya itu yang baik Iya, ya, betul, itu yang memang Pak. seharusnya. Iya, Karena itu warisan dari para pendahulu kita Iya, kan. betul. Oke. betul. Ya, ada yang nggak bisa bahasa Indonesia KBBI? Umat kayak. Kameramen gimana? Kameramen? Bisa? Bisa. Nanti kita komunikasi ya. 20 hari nonstop. Bahasa Indonesia baku. Nggak boleh pakai atuh, teh, lagi apa tadi? Mah. Boleh sih, tapi nanti itu dalam konteks lain. Oke. Nah, kaitannya masalah stigma tadi, perihal perihal stigma bahwa itu kaku banget sih kamu gitu ya, mungkin gitu ya. Betul. Mungkin yang terjadi begitu, kaku banget sih kamu kayak mungkin kurang lah bahasa gaulnya. Udah luas aja, santai aja kali gitu ya. Iya betul. Kalau menurut teman-teman nih, apakah ada kaitannya dengan pola pendidikan atau pengasuhan? Ya kan? Karena bahasa FOMO itu ketika saya dulu tahun 200 sebelum Masehi saya pendidikan SD itu nggak ada bahasa FOMO. Iya. Kalau menurut teman-teman gimana? Ada kaitannya? Ada Pak. Oh gimana tuh? Karena dalam kualitas pendidikan itu kita bisa memilah dan memilih gitu Pak. Nah yang pertama biasanya dalam permasalahan sosial ini dalam segi pendidikan di mana ada kualitas sekolah yang hanya bagusnya itu di kota-kota tertentu, sedangkan kayak misal yang di kabupaten atau yang gimana kualitas sekolahnya itu kurang gitu Pak. Jadi mulai dari fasilitas, bentuk, bangunan yang kayak gitu. Nah, selain dari kualitas sekolahnya, kita juga bisa melihat masih ada nih Pak yang kurang guru di sekolahnya. Jadi mungkin ini tidak semua, tapi emang ada beberapa sekolah yang masih kekurangan guru. Contohnya kayak ada yang saya ketahui itu masih kekurangan guru bahasa Sunda. Yang dimana di Bandung ini sebetulnya dibutuhi ya Pak ya. Iya. Nah selanjutnya selain kekurangan guru, ada juga kesenjangan digital. Nah dari kesenjangan digital ini kami mengalami masa pandemi yang dimana kita udah mulai diberlakukan, dipaksa, diwajibkan untuk online atau daring. Iya. Iya kan? Nah, kita udah wajib nih untuk online atau daring, padahal tidak semua anak, tidak semua orang memiliki fasilitas yang sama, baik mulai dari handphone atau internet. Ya, oke. Nah, dari daring itu kan kita kayak oke nih kita full online Zoom selama beberapa jam dan itu memakan kuota yang banyak ya Pak ya. Itu sampai sekarang? Iya, meskipun tidak semua, tapi ada beberapa sekolah yang emang aku tahu karena lingkungan aku ada yang seperti itu. Ada sekolah yang masih menerapkan daring, entah itu karena alasannya apa, tapi memang bukan karena alasan-alasan yang mendesak. Mungkin kalau sekolah sedang dibangun atau sedang ada ujian, itu masih logis ya Pak ya, untuk melaksanakan daring. Tapi menurut aku dengan dilaksanakan daring seperti itu, menurut aku kurang pas ya Pak, karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Oke, sosialnya berarti ya? Kurang interaksi sosialnya. Nah, kalau memang begitu, saya menyoroti dulu yang tadi yang dijelaskan mengenai ada sekolah-sekolah di lingkungan terpencil yang masih kurang maju gitu ya, baik segi bangunannya, kekurangan guru. Kalau dulu dulu bahasanya kemarin zaman saya SD kan kita kan cuma beda berapa bulan paling usianya kan? Sebulan ya nggak tua banget lah ya nggak kameramen? Iya, yang keras ianya. Nah, jadi pada saat saya mungkin mengemban sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, itu ada guru-guru yang multiple. Tahu nggak? Jadi pelajaran bahasa Indonesia, matematika, kemudian apalagi gitu satu guru. Iya. Kalau sekarang lebih profesional ya ada, tapi itu masih kekurangan. Masih kekurangan profesional tapi masih kekurangan jumlahnya. Betul. Ada kaitannya nggak sih sama yang tadi jelasin masalah kemerdekaan ekonomi? Ada. Termasuk masalah daring itu. Iya. Daring itu kan masalahnya perangkat nih. Kita bicara perangkat, koneksi internet, kemudian infrastruktur lainnya. Koneksi internet bisa ada kalau memang infrastruktur lainnya itu bisa mendukung, ya kan? Bisa sampai tuh ke sana, ke pedalaman gitu kan. Tentunya ada pengadaan. Ya, ada pengadaan. Kan nggak mungkin
simsalabim jadi internet kan mungkin ada pengadaan. Nah, ada kaitannya nggak sih sama tadi yang disebutin masalah kemerdekaan ekonomi? Ada, mungkin dari kesenjangan ekonomi Pak, itu tuh masuk ke dalam globalisasi. Nah, Ya. kesenjangan ekonomi ini tuh jadi tidak seimbangnya perekonomian dalam masyarakat. Nah, dari globalisasi ini juga ada beberapa permasalahan Pak. Nah, permasalahannya itu yang pertama itu tadi kesenjangan ekonomi, Ya. dan ada pergeseran budaya. Nah, pergeseran budaya ini kayak dari banyak konflik kan antara modern dan tradisional ini, dan ada juga isu dari lingkungannya. Kayak kita nih ada di lingkungan yang negatif, kita juga bisa jadi ke bawah-bawah negatif. Oh, wow, Ya oke. gitu. Kalau misalnya kita di positif, ya berarti kita juga bisa ikutan positif gitu. Kalau bicara masalah lingkungan, mungkin teman-teman baik yang di depan, yang belakang banget, sama yang paling belakang sana, 200 meter ke belakang. Jauh banget ya Pak. Mungkin pernah dengar isu bullying ya? Pernah nggak? Ada yang pernah Atau korban. ya mungkin ada yang pernah jadi korban, tapi tidak ambil hati gitu ya, tidak ambil hati. Itu kan masalah lingkungan juga tuh, itu masalah lingkungan ya, khususnya kepada penonton juga pasti tahu lah masalah kayak gitu. Itu kan hal-hal seperti itu berkaitan juga menurut saya dengan aspek kesehatan mental, benar nggak sih? Betul. Ya, setuju ya teman-teman ya. Setuju. Nah, menurut teman-teman nih, saya lemparkan lagi. Saya pengen lihat sejauh mana sih teman-teman saya mahasiswa-mahasiswi ini yang saat ini sebagai generasi penerus, generasi muda itu aware tentang isu-isu yang berkembang. Masalah kesehatan mental itu sekarang bagaimana sih? Kalau dikaitkan dengan ya tema kita menyambut kemerdekaan lah di generasi kalian. Kalau kita lihat nih Pak, banyaknya kejadian kasus-kasus bullying yang terjadi di SMA hingga terjadi di SD gitu. Apalagi kalau di SD, teman-teman nih mungkin pernah mendengar sebutan menghina orang tua gitu. Iya. Jadi memanggil nama teman-teman itu menggunakan nama Bapak. Ejek-ejekan gitu ya. Iya. Atau mereka membuli secara fisik Iya. ataupun mereka membuli secara keadaan perekonomian. Nah, hal itu tuh sebetulnya tidak boleh dilakukan dikarenakan akan berpengaruh terhadap mental Dalam anak bersangkutan, tersebut. ya. Bahwa kita sebagai generasi Gen Z yang dimana generasi ini dididik untuk Indonesia Emas di tahun 2045 yang nantinya teman-teman akan membawa nama baik atau nama harum Indonesia agar menjadi Indonesia Emas tahun 2045 dengan berkemajuan gitu. Jadi teman-teman itu harus memiliki rasa peduli sosial terhadap anak-anak yang terkena bullying. Apalagi sekarang banyaknya kasus perceraian, misal banyaknya kasus pertengkaran orang tua. Dan itu teman-teman harus memiliki rasa awareness terhadap teman-teman kalian yang memiliki penyakit mental atau yang tidak dapat berinteraksi dengan orang lain. Oke, jadi harus dibantu ya, maksudnya bahasa kami di militer jangan apatis. Tahu kan? Jangan apatis. Iya. Jadi kita harus peduli, kita harus bantu, dan kita jangan turut melaksanakan bullying itu sendiri, benar nggak? Betul. Karena apa ya? Namanya kesehatan mental itu berpengaruh terhadap perkembangan diri seseorang. Betul. Ya kan? Betul. Kalau kalian sudah murung terus, ya kan, berasa bahwa isinya hidup itu sedih saja. Dunia ini Bisa gitu hancur. kan? Ya, Iya. hancur. Padahal nggak gitu juga. Masih bisa melangkah, masih bisa. Teman itu banyak, dan kalau kita mau berkembang, kita sendiri yang harus berusaha. Kita tidak bisa menggantungkan diri kepada lingkungan saja, tapi kita harus tanya sama diri kita mau apa sih, gitu kan? Apa sih harapan kita, gitu kan? Karena itu akan berpengaruh terhadap pola pencapaian kalian. Saya pengen jadi apa, misalkan? Saya pengen bisa terbang tanpa pesawat misalnya. Berat ya, Pak. Misalnya. Jangan pada gitu dong, wajahnya ngancem semua ini. Misalnya, gitu kan. Oh, gimana caranya? Oh, tanpa pesawat bisa. Misalkan kalian tahu nggak sih yang di luar negeri itu udah ada yang bisa pakai gear gitu di tangan sama di kaki, dia bisa terbang. Iya. Mungkin nanti kan kalau di Indonesia diterapkan bisa tuh kita pesan makanan online gitu kan, yang nganter pakai kita udah di lokasi, Pak, di mana? Nggak ada, di atas genteng. Oh, di atas genteng gitu. Iya kan? Nah, tapi untuk mencapai ke titik itu kan itu butuh proses pembelajaran, ya kan? Betul. Butuh proses sosial juga, karena ilmu pengetahuan itu saking luasnya, hampir tidak mungkin kita bisa menguasai seluruhnya secara total. Betul. Makanya kita butuh satu sama lain. Ya kan, mungkin nanti nih si Ono nih misalkan ya kan jadi pilot, ya kan, ternyata si Obed jadi polisi, tapi bukan polisi yang bagian nerbangin pesawat, ada juga, bukan Polairut, tapi pengen terbang antar pulau karena dinas, kan butuh juga masih Ono. Apa mau nyetir sendiri? Enggak kan?
gitu. Jadi kita butuh. Oleh karena itu menurut saya ya, kalau yang tadi yang isu yang kita angkat salah satunya masalah bullying itu kalau bisa dihentikan, dan memang harus dihentikan, bukan kalau bisa, memang harus dihentikan. Tidak hanya dalam generasi muda saja, tapi generasi agak muda kayak saya juga harus. Karena saya biasanya dibully juga nih sama para kameramen yang bertiga ini. Biasanya nanti kalau udah selesai ini pasti saya dibully. Tadi kenapa ngomong ini? Kenapa nggak muji kameramen yang di tengah cantik, yang di sana gitu kan? Itu ada sistem bully kayak gitu. Saya punya utang. Belum saya puji cantik ya? Yang dua ya? Yang ini. Ya ini cantik juga lah. Bapak ya? Bapak cantik? Siap, salah. Oh, ganteng kan. Gitu ya. Nah, untuk mengikis atau bahkan meniadakan bullying tadi, dan banyak hal-hal yang tadi udah kita diskusikan ya panjang lebar. Bagaimana sih menurut teman-teman itu bentuk-bentuk perjuangan kalian sebagai generasi muda untuk bisa turut andil dalam kemerdekaan Indonesia yang sudah kita kan sudah dapat di kemerdekaan ini. Bagaimana sih bentuk-bentuk perjuangan kalian itu untuk bisa turut andil dalam kemerdekaan, khususnya terkait dengan hal-hal yang tadi kita diskusikan sama-sama. Ya, Pak ya. Mungkin sekarang seperti yang tadi udah aku bilang ya, kita sudah punya nih yang namanya merdeka untuk berekspresi ya Pak ya. Belum lagi sekarang teknologi sudah sangat amat canggih, media sosial itu banyak di mana-mana gitu Pak. Jadi kampanye-kampanye akan isu-isu yang tadi kita bahas, tadi kita sebutkan itu harusnya lebih banyak diselenggarakan gitu Bapak. Baik dari pihak kita dari generasi muda ataupun dari pemerintahan gitu. Kayak misal kalau bisa dari kita dari generasi muda nih, kita bikin konten gitu Bapak bersama influencer atau yang lebih mengenal gitu dengan topik yang akan kita bicarakan ini, ataupun influencer. Ini juga asal sesuai aja. Iya. Bener nggak? Iya gitu. Mungkin dari pemerintahannya juga gitu kan lebih banyak lagi. Mungkin dari pemerintah bisa mengadakan seperti kayak festival-festival gitu Bapak untuk menyuarakan isu-isu yang tadi kita sebutkan gitu. Mungkin begitu. Oke, berarti saya sih sepakat sama penyampaian yang barusan. Cuma mungkin perlu digarisbawahi, itu kan maksudnya gerakan sosial ya, yang tadi disampaikan itu kan. Gerakan-gerakan sosial seperti apa konkretnya? Jadi maksudnya, jadi kita bukan cuma sekedar diskusi, tapi ada output yang ngide. Tahu ngide nggak? Ngide. Aduh, maaf ya. Saya tadi mengaku influencer, ternyata saya influenza. Sorry. Jadi bentuk konkretnya seperti apa sih? Kita ngide. Jadi penonton juga bisa tahu bahwa ada output, ada sisi positif yang bisa diambil dari podcast kita hari ini. Gitu. Kira-kira gimana? Melalui gerakan sosial. Nah, di sini dalam bidang gerakan sosial ini ada beberapa hal yang dapat kita tingkatkan atau kita pakai untuk memperjuangkan mengenai hal ini. Yaitu yang pertama, kita bisa menyampaikan aspirasi. Tapi perlu garis bawahi juga, menyampaikan aspirasi ini kita jangan anarkis atau di luar aturan atau di luar batasan-batasan yang ada gitu. Jadi kita tetap kita menyampaikan aspirasi, tapi kita harus mengikuti aturan yang ada. Menjaga sopan santun gitu ya, tidak melanggar hukum. Mahasiswa hukum kan? Iya betul. Bangga walaupun tadi dipaksa ya awalnya. Yang penting bangganya ada. Gitu ya. Kemudian kalau kita bicara lagi masalah yang barusan ini, gerakan sosial itu, kalian kan masih Gen Z nih, belum berkeluarga toh? Atau ada yang udah punya keluarga nih? Belum Bapak. Belum kan? Di situ menurut saya sebagai generasi yang agak muda ya, lebih dulu, jadi kan agak muda dikit itu dibanding kalian. Ada nggak sih peran serta keluarga atau orang tua untuk membentuk kalian sehingga dapat setidaknya terkendali lah di luar rumah itu atau di luar lingkungan keluarga itu ketika kalian berkarya atau apapun yang tadi kalian sampaikan itu, hal-hal positif yang kalian sampaikan itu, ada nggak sih peran serta keluarga atau orang tua untuk bisa mengendalikan itu? Jadi mungkin kalian pernah dengar istilah atau kalimat bahwa keluarga itu adalah pendidikan pertama. Betul. Ada nggak sih peran serta orang tua atau keluarga untuk bisa membantu atau turut serta mengendalikan supaya kalian tidak liar lah, bukan tidak liar, apa ya namanya? Tidak keluar jalur kan? Tidak keluar jalur, tidak kebablasan. Ada nggak? Ada Pak. Jadi peran penting orang tua ini sangat penting gitu dalam menunjang kebutuhan anaknya. Selain tadi yang telah dikatakan oleh Widi mengenai pendidikan di sekolah,
sekolah formal dan sekolah informal juga. Nah, peran orang tua ini sangat penting dikarenakan apa? Orang tua merupakan pendidikan pertama atau pendidikan paling dasar. Jika kita dapat diibaratkan sebuah bangunan, bahwa pendidikan pola rumah itu ada di bawah atau fondasi. Jadi jika kita memperkuat hanya atasnya saja, sedangkan bawahnya saja tidak kita perkuat, maka bangunan tersebut akan roboh gitu, akan runtuh gitu. Sedangkan di dalam Al-Quran juga kan dinyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, jauhilah keturunan-keturunan kalian dari api neraka gitu. Jadi di situ tuh ada peran penting orang tua. Bahwa menurut berdasarkan hasil riset psikologi juga, ketika ada anak kecil yang belum berusia dewasa gitu, bahwa anak kecil tersebut harus mendapatkan pelukan 10 kali dari ibunya atau 10 kali dari anaknya. Nah, mungkin bisa mulai dari anaknya bangun tidur dipeluk sama ibunya, atau anaknya pergi sekolah dipeluk sama ibunya. Nah, jadi bahwa peran keluarga itu sangat penting bagi menunjang kebutuhan anaknya. Ya, dan keluarga itu tidak dibatasi hanya orang tua aja ya. Mungkin saudara kanan kiri, sepupu, ya kan, saudara-saudara juga bisa berperan toh. Betul. Jadi kita sudah banyak tadi diskusi, dan saya sebenarnya dari awal itu ingin menanyakan ini, tapi saya simpan unek-unek saya ini di agak akhir sama teman-teman ini. Penyampaian kalian tadi luar biasa. Penyampaian mungkin saya ketika di usia kalian belum tentu bisa bermindset atau wawasannya bisa seluas kalian, itu belum tentu ya. Karena perkembangan zaman juga kan, kemudahan akses informasi kan, karena perkembangan IT juga, globalisasi itu kan. Saya ingin keluarkan unek-unek itu sekarang supaya nggak jadi bisul. Ya. Menurut saya, teman-teman saya di sini ini, mahasiswa-mahasiswi ini pemikirannya sudah sangat maju, ya. Tapi saya perlu tahu sebenarnya dari seluruh penyampaian kalian tadi, rasa nasionalisme yang teman-teman miliki itu seperti apa sih? Jangan berantem satu-satu. Siapa dulu nih? Mungkin dari Rizky aja kali ya. Jadi rasa nasionalisme yang harus kita lakukan gitu, harus kita buat itu dalam pendidikan, bahwa kita adalah generasi Gen Z, harus memiliki pola pikir bahwa pendidikan itu penting. Terkadang kita ada yang mengatakan bahwa perempuan itu tempatnya di dapur gitu. Jadi seakan-akan pendidikan itu tidak penting, bahwa pada sesungguhnya pendidikan itu sangatlah penting. Dan bagi kita nih selaku mahasiswa hukum gitu, yang nantinya mungkin qadarullah nanti ketika nanti kita sudah berkarir akan menjadi profesi hukum juga, nah mungkin kita juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum itu sendiri. Karena pada dasarnya hukum tertulis itu yang ada dalam undang-undang tidak akan dapat terwujud apabila kita selaku subjek hukumnya tidak mewujudkan itu semua. Jadi apa yang sudah kita rancang mulai dari undang-undang hingga pada aturan-aturan paling mendasarnya, jika kita tidak melaksanakan aturan tersebut maka akan sia-sia. Wih, luar biasa, tepuk tangan dong. Wah, keren nih. Ini penyampaiannya. Jadi ada visi misi untuk berdedikasi untuk bangsa dan negara ya. Kurang lebih seperti itu toh? Iya. Kurang lebih ada maknanya seperti itulah. Ya, tadi karena disebut-sebut masalah hukum, saya juga jadi agak singgir dikit nih. Kan masalah hukum nih. Teman-teman lagi magang di sini. Iya. Lagi magang ya? Iya, magang. Namanya apa di sini? Pengadilan Militer 209 Bandung. Nah, saya pengen tanya, kemerdekaan apa yang dirasakan oleh teman-teman selama magang di Pengadilan Militer 209 Bandung? Saya aja lah yang jawab. Iya, aja lah silakan. Yuk. Oke, sebelum kita sebelum kita mengutara ini kemerdekaan apa yang kita di sini. Nah, karena kita di sini bertujuan untuk mengejar pendidikan, memenuhi aspek-aspek pendidikan yang kita harus selesaiin satu-satu dari kampus kita. Nah, sebenarnya mengejar pendidikan ini, kebebasan pendidikan ini sudah tercantum dalam HAM, Pak. Ya. Ya, yang dimana ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan atau diumumkan oleh PBB pada tahun 1948, lebih tepatnya pada pasal 26 ayat 1, dijelaskan bahwa kita ini setiap orang memiliki kebebasan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, di situ udah jelas ya bahwa kita sebagai manusia harus dan wajib memiliki hak itu. Gitu. Jadi nggak boleh ada orang yang melarang kita untuk berhenti belajar di situ aja. Nah, adapun di pasal 2-nya kita ini nggak boleh, kita ini mengajar pendidikan ini untuk mengembangkan diri kita sendiri. Jadi nggak usah, kita nggak boleh bosan-bosan buat belajar. Jadi sampai kapanpun itu kita harus tetap mengejar dan
oke, korelasinya dengan magang di sini yaitu Ya. kita bisa mendapatkan banyak yang baru Pak di sini. Nah, selain itu kita juga yang pertama nih, kita bisa dapat Sebentar, banyak yang baru tuh apa? banyak yang baru. Yang baru. Gawat juga nih, banyak yang baru katanya. Iya. Ya, apa aja tuh? Nah, yang pertama kita biasa di kampus cuman datang kuliah biasa, terus pulang ngerjain tugas makalah. Ya. Nah, kalau di sini kita bisa ngisi buku yang besar Pak. Ya, Karena oke. sebelumnya kita nggak pernah nemu buku yang Sebesar sebesar apa itu. tuh? Oke. Sebesar apa? Intinya begini. Saya bukan memotong ya, karena ini kameramen dari tadi udah ngode sama saya, udah ngeri, udah kayak pembunuh berdarah dingin. Saya bukan memotong, tapi mungkin saya efisiensikan kalimatnya. Kalian di sini merasa merdeka Merdeka. dalam magang. Iya. Ada yang melarang kalian untuk bertanya nggak? Tidak. Selama di sini? Tidak. Ada yang melarang teman-teman untuk melihat sidang nggak? Selama itu bukan perkara tertutup asusila ya? Iya, bukan. Dilarang nggak? Tidak. Jadi kami sebenarnya pengadilan militer itu terbuka apa tertutup? Terbuka. Terbuka kan? Bebas silahkan kalau mau lihat, apalagi untuk adik-adik yang mau belajar ini kan. Terus kalian kesulitan nggak untuk mengakses informasi di sini? Tidak, Pak. Tidak. Kita menjalankan keterbukaan informasi sebagaimana mestinya toh. Iya. Jadi menurut saya adik-adik di sini sangat leluasa untuk mengeksplor diri, ya kan, untuk mencari ya ekspresi juga, tapi bukan ekspresi yang kebablasan kan. Ya, tapi juga teman-teman bisa mengetahui apa yang tidak tertulis di buku. Betul. Ya kan? Oh, betul, ternyata betul. ini begini. Oh, ternyata kalau diterapkan itu seperti ini. Begitu kan? Betul, betul. Ada masalah? Enggak. Seneng nggak? aja. Senang, Pak. Jadi anggap keluarga sendiri. Oke. Iya. Gitu. Main Catat juga ya. sarapan gratis Nanti ini Makan gratis Iya. juga. Iya, makanya. Itu sebenarnya off the record gitu ya. Tapi ini nanti rencana karena mereka merasa merdeka magang di sini 2 tahun. Aduh. Ya, 2 Lamanya tahun. aja nggak apa-apa. Oh, lamanya nggak apa-apa. Iya. Oke, bagus lah. Saya mendoakan semoga teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini nanti bisa berkarya juga di pengadilan militer. Amin. Amin. Ya, sebagai apapun kan bisa juga kalian gabung di TNI. Iya, Bisa juga jadi ASN juga bisa juga. Karena kami di sini gabungan. Betul. Di sini kami ada TNI dan ada ASN. Betul. Jadi kalian bisa juga gabung. Mau sekarang? Boleh. Oke, nanti tanda tangan ya. Oke. Magang seumur hidup. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita nih. Saya ingin berkata-kata banyak, ingin memberikan apresiasi walaupun sekedar kalimat kepada teman-teman ini. Gudangnya udah di sini udah penuh untuk saya keluarkan. Tapi karena saya dari tadi dilirik terus sama kameramen yang galak ini di sisi kanan saya ya. Jadi saya nggak berani. Takutnya saya di-cut lagi ngomong gini belum ngucapin salam udah di-cut nih kayak kejadian sebelum-sebelumnya nggak enak nih. Ya, mohon maaf ya kameramen. Mungkin itu. Terima kasih banyak teman-teman udah bersedia untuk mengisi Dilan Podcast ini. Dilan Podcast ini tarafnya internasional ini. Internasional. Ya, percaya kan? Percaya internasional. Amin. Amin. Oke. Itu terima kasih. Kemudian juga terima kasih Bapak, Ibu kameramen dan Para penonton. Para pendengar. Bangun. Tidur ini penonton. Aduh. Bangun deh, suaranya mana? Dilber Bandung. Juara. Oke, ini tuh beleknya ini dulu. Hilangin dulu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Banyak hal yang bisa kita petik dari generasi muda saat ini, termasuk saya juga. Karena kita belajar itu tidak selalu harus dengan yang lebih senior usianya, tapi kita bisa juga memetik pelajaran dari yang lebih muda daripada kita. Karena itu tadi yang saya bilang di tengah-tengah pembicaraan kita tadi, ilmu pengetahuan sangat luas. Hampir tidak mungkin kita bisa menguasai semuanya secara profesional, secara total. Jadi kita membutuhkan satu sama lain, kemudian hilangkan bullying itu, dan kita harus memandang terus ke depan. Kemerdekaan itu tidak bisa hanya dimaknai sebagai suatu euforia perayaan saja, tapi kita harus konsisten dalam memaknai kemerdekaan itu, khususnya sebagai generasi muda nih. Nanti sampaikan juga ke teman-temannya ya, supaya nonton juga nih. Oke? Itu sampaikan. Dan untuk para penonton juga di sini, walaupun ada yang udah agak-agak tua nih ya, yang muda-muda sih perhatikan ya. Oke? Itu mungkin dari saya dan dari teman-teman saya yang luar biasa di sini. Sampai ketemu lagi insya Allah pada kesempatan berikutnya, pada Dilan Podcast berikutnya. Dan kita sebenarnya punya kisi-kisi untuk Dilan Podcast berikutnya. Beliau adalah seorang Wan TNI Angkatan Laut, perwira tinggi militer. Itu nanti kisi-kisi sampai situ aja. Nanti kalau saya kebablasan, saya nanti dilihat, dia udah dilirik tuh sama kameramen, gak enak katanya kisi-kisi terlalu banyak. Itu yang tidak kalah serunya dari hari ini. Hari ini seru banget sebenarnya, makanya durasinya sampai lebih-lebih. Terima kasih banyak semuanya.
mohon like dan subscribe-nya. Jangan lupa ya kasih komen juga. Kami mohon bantuannya untuk berikan masukan, mungkin koreksi agar podcast ini lebih baik. Dan sampai jumpa pada kesempatan di lain podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilbi Bandung juara.